Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat anak-anakku semuanya. Kita kembali bertemu dalam pendidikan agama Islam dan buku PKRT untuk anak-anak Bapak kelas 7. Mari kita awali semangat belajar kita kali ini dengan sama-sama bertakbir. Allahu Akbar. Anda semuanya, kali ini kita akan belajar tentang semangat menuntut ilmu. Ya, walaupun dalam pembelajaran jarak jauh, Anda harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Kadek kita dalam materi ini adalah memahami Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dan surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis terkait tentang menuntut ilmu. Baik, pertama mari kita bahas dulu Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Mari bersama-sama kita baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah majlis tersebut, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Anakku semuanya, sebelum kita membahas kandungan dari soal Mujadilah ini, mari kita pahami mufradat atau arti kata per kata surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang pertama, kata tafassahu. Kata tafassahu memiliki arti berlapang-lapanglah kalian. Kemudian kata yang kedua, fafsahu. Fafsahu, kata fafsahu artinya maka kalian lapangkanlah. Kata berikutnya majalis, itu artinya majlis, perkumpulan, majlis pertemuan. Yafsahillah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan. Kata ansuzu, artinya berdirilah kalian. Kemudian fansuzu, maka berdirilah kalian. Arti kata huruf fa berarti maka. Kemudian yarfa'illahu, niscaya Allah akan meninggikan. Yarfa'i artinya meninggikan atau mengangkat. Utu, mereka diberi. Itulah beberapa mufradat yang harus bisa kita pahami dari Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Anakku semuanya, kandungan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 ini adalah menjelaskan tentang keutamaan orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Kalau Quran surah Ar-Rahman ayat 33 menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan. Tapi surah Al-Mujadilah ayat 11 adalah ayat yang menegaskan bahwa orang yang beriman dan diberi ilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditinggikan derajatnya oleh Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Ini janji Allah kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dalam menuntut ilmu, andaku semuanya, harus ada prinsip-prinsip yang harus dipegangi. Harus ada prinsip-prinsip yang harus ditanamkan dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, prinsip ini adalah bahwa menuntut ilmu itu suatu kewajiban, bahwa setiap muslim itu wajib hukumnya menuntut ilmu. Tidak ada alasan bagi seorang untuk tidak belajar. Tidak ada alasan bagi seorang untuk tidak menuntut ilmu, baik kaya atau miskin, tua atau muda. Lagi beragama Islam, wajib hukumnya menuntut ilmu, dan inilah suatu kewajiban. Yang kedua, prinsipnya adalah menuntut ilmu itu untuk diamalkan agar akhlak kita, perbuatan kita, pekerjaan kita bisa sesuai dengan ilmunya, dan
dan kita dapat bekerja dengan baik, dapat berakhlak dengan mulia. Kemudian yang ketiga adalah menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Long life education. Yang keempat, menuntut ilmu merupakan panggilan agama. Menuntut ilmu itu, pergi menuntut ilmu itu sama dengan pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jangan enggan, jangan merasa malas untuk pergi menuntut ilmu, karena itu sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menuntut ilmu yang bermanfaat. Ada sebagian ilmu yang mungkin bisa mencelakai orang lain. Ada sebagian ilmu yang tidak ada faedahnya untuk diri kita. Maka carilah ilmu-ilmu yang memberi manfaat untuk kita, memberi manfaat untuk orang lain, memberi manfaat untuk keluarga, memberi manfaat untuk masyarakat. Dengan ada ilmu kita menjadi orang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Inilah prinsip-prinsip yang harus ditanamkan dalam menuntut ilmu. Nandaku sekalian, orang yang cinta terhadap ilmu pengetahuan itu akan tergambar dari perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Anda bisa introspeksi diri, apa sudah masuk ke orang yang cinta ilmu pengetahuan atau belum. Yang pertama, senang membaca buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta ini, menggali pengetahuan ilmu-ilmu yang ada di langit dan bumi secara terus-menerus. Kemudian meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk manusia, untuk ditelaah, untuk dimanfaatkan, dan untuk digali ilmu pengetahuannya. Yang keempat, rendah hati. Betapapun sukses kita dalam menggapai ilmu pengetahuan, tapi tetaplah rendah hati. Jangan pernah sombong dengan ilmu yang kita miliki, karena ilmu kita hanya secuil dari ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya pada hakikatnya yang memiliki ilmu tersebut adalah Allah. Kita hanya diberi setetes ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Anda penjelasan kita tentang Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.